Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afif Ray Rahman, ahli pertama instruktur di Balai Latihan Kerja Disnaker Kabupaten Pangkatjini dan Kepulauan, salah satu peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Kabupaten Pangkatjini dan Kepulauan, angkatan 3 dengan nomor daftar hadir 14. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat resume materi tentang manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan kedudukan aparatur sipil negara, di mana ASN terdiri dari dua, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai negeri secara nasional. Kemudian untuk P3K adalah warga negara yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian, dalam manajemen ASN ada peran aparatur sipil negara, yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain peran ASN, terdapat juga kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam UU ASN. Yang pertama adalah setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Kemudian yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Kemudian yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang terakhir, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah mengetahui kewajiban, kita harus mengetahui tentang kode etik dan kode perilaku. Yang pertama yaitu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan yang ketiga, melaksanakan dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status kekuasaan, dan jabatan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Di dalam manajemen ASN terdapat juga sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan
dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Di dalam manajemen ASN juga terdapat pelaksanaan sistem merit dalam pengelolaan SDM ASN. Salah satu contohnya adalah misalnya pada rekrutmen kualifikasi dan kompetensi menjadi pertimbangan seorang untuk menjadi pegawai ASN. Sistem CAT atau Computer Asset Testing yaitu model assessment atau penilaian di mana calon menjawab pertanyaan dengan menggunakan komputer mampu menjawab transparansi, efisien, serta efektivitas dalam rekrutmen pegawai karena pengelolaan sampai dengan pengumuman sepenuhnya berdasarkan program dalam komputer. Untuk mekanisme pengelolaan ASN pada manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan pangkat dan jabatan, pengembangan karir, prakarir, promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian, jaminan pensiun hari tua dan perlindungan. Kemudian untuk manajemen P3K meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan perjanjian kerja dan perlindungan. Demikian tadi adalah resume saya tentang materi manajemen ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.